tahun ini aku sengaja menyambut Imlek dengan cara yang agak berbeda nih guys. Aku mengunjungi beberapa kawasan yang identik dengan Imlek. Yang pertama ada Glodok, kemudian aku juga pergi ke Pik 2, dan aku juga pergi ke Bogor. Ketiga lokasi ini vibes-nya tuh beda, tapi sama-sama ngasih kesan yang hangat dan meriah juga. Yuk kita lihat gimana keseruan aku di Glodok. Halo semuanya, kembali lagi bersama Reporter Wacan di sini mengabarkan langsung dari Glodok. Nah ini tuh menyambut Hari Raya Imlek ya guys, makanya aku udah pakai merah-merah ini. Jadi rencananya aku akan mengunjungi beberapa pecinan dari Jakarta sampai ke Bogor dan mau lihat gimana sih suasana Imlek di beberapa pecinan itu. Langsung aja yuk kita eksplor lokasi pertama, kawasan Glodok Pancoran. Let's go! Seperti tahun-tahun sebelumnya, Glodok memang selalu rame yang jual pernak-pernik Imlek, kemudian kuliner-kuliner Imlek, kue keranjang, jeruk, sama ada macam-macam angpau atau aksesoris-aksesoris kecil khas Imlek gitu. Di sini itu suasananya memang rame banget plus padat juga, tapi justru itu yang membuat dia kerasa hidup. Aku juga mampir ke Petak 6 di Chandra. Ini salah satu arsitektur yang cukup unik karena dia perpaduan sama Eropa klasik gitu, plus ada Tionghoanya juga. Nah, di sini paling banyak orang berburu kuliner nih guys. Ada banyak banget sebenarnya kuliner yang cukup populer atau cukup legendaris ya. Ada salah satu yang aku coba namanya Cempedak Ciklina. Mungkin teman-teman kalau sering ke Glodok atau ke Petak 6 pasti udah tahu dong sama kuliner yang satu ini. Sekarang kita mampir ke Pik 2. Nah, kalau di sini nuansanya tuh lebih modern plus megah gitu. Di sini aku mampir ke salah satu pecinan yang cukup terkenal di Pik 2, namanya adalah Pancoran. Seperti biasanya, Pancoran emang selalu ramai buat pengunjung yang pengen cobain cita rasa kuliner khas Tionghoa gitu. Ada banyak yang bisa kita lihat di Pancoran ini, salah satunya Pagoda Dewi Kwan Im yang sangat megah. Nggak cuma Pancoran aja, di Pik 2 sebenarnya ada beberapa pecinan, tapi yang satu ini aku mau kunjungin ini lumayan baru, namanya adalah Dragon Point. Kalau kalian mungkin pernah ke Pik 2 terus lihat ada patung naga besar kayak gitu, mungkin kalian udah ada yang tahu kalau ada patung naga sebesar itu di Pik, atau kalian pernah lewat terus salfok sama itu patung apa. Nah sekarang kita mau ke situ guys. Jadi begitu sampai aku memang amazed banget sama patung naga yang sebesar itu. Emang panjang banget sih, aku kurang tahu panjangnya persis berapa, tapi yang bikin juga nuansa Tionghoanya itu lebih kerasa, di sepanjang jalan itu kan dia emang pusat kuliner, tapi dia tuh punya bangunan kayak bangunan-bangunan Cina gitu loh guys. Kalau kalian mungkin pernah nonton Kung Fu Hustle, jadi bangunannya kan tinggi-tinggi tuh. Nah, kulinernya itu ada di situ gitu. Terus yang makin bikin nuansanya itu bener-bener kayak di luar negeri gitu ya, tulisan-tulisannya. Jadi kalau misalkan kita kan ke toko-toko biasanya tuh tulisannya bahasa Indonesia. Nah kebanyakan dari mereka tuh tulisannya pakai aksara Cina juga. Jadi kayaknya kita ini lagi di Cina nih. Pecinan berikutnya yang aku kunjungin adalah Surya Kencana di Bogor. Kalau di sini kayaknya seperti biasa, bukan cuma menyambut Imlek aja, Surya Kencana emang selalu ramai dikunjungin orang ya guys. Karena emang lokasinya deket banget sama Kebun Raya Bogor, kemungkinan orang yang dari Kebun Raya mampirnya ke Surya Kencana. Ini tuh nggak terjadi hanya di hari menyambut Imlek atau di saat Imlek aja, tapi Surya Kencana itu emang selalu ramai sih menurut aku. Nah, yang bikin beda Surya Kencana di hari biasa sama di saat momen menyambut Imlek ini sebenarnya nggak terlalu signifikan. Hanya ada beberapa toko yang mulai menjual pernak-pernik Imlek. Nggak seramai di lokasi-lokasi lainnya. Tapi menurut aku seru juga karena kita bisa menemukan banyak sekali kuliner. Nggak cuma kuliner-kuliner khas Tionghoa aja, tapi juga kuliner khas Indonesia atau dari mana-mana juga banyak kulinernya. Dan kalau buat aku yang emang cocoknya lidah Indonesia, aku lebih suka kuliner yang ada di Surya Kencana Bogor. Ngomong-ngomong soal Imlek nih guys, tahun ini, tahun 2026 kita masuk ke tahun Kuda Api. Dalam kalender Tionghoa, 2026 adalah tahun Shio Kuda dengan elemen api. Shio Kuda dikenal melambangkan semangat, kebebasan,
energi besar, dan keberanian mengambil langkah. Ditambah elemen api, artinya tahun baru ini identik dengan gairah, perubahan cepat, dan momentum untuk berani maju. Imlek sendiri bukan cuma soal angpau dan barongsai. Ini adalah momen pergantian tahun berdasarkan kalender lunar yang tahun ini jatuh pada 17 Februari 2026. Tradisinya penuh makna, dari makan malam keluarga sebelum tahun baru, bagi-bagi angpau sebagai simbol doa dan harapan yang baik, sampai warna merah yang dipercaya membawa keberuntungan dan menangkal energi negatif. Yang aku rasain selama keliling kemarin, ternyata Imlek itu bukan cuma soal perayaan aja guys, tapi tentang kebersamaan, tentang harapan baru, dan tentang energi untuk memulai lagi. Dan mungkin itu juga yang bisa kita ambil dari tahun kuda api ini. Berani melangkah, lebih percaya diri, dan gak takut ngebut ke arah mimpi kita. Gongsi Pacai, semoga tahun ini penuh keberuntungan, kesehatan, dan rezeki yang lancar buat kita semua. See you!